Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Saputra dengan NIM 0528569097, Program Studi Sistem Informasi UT Daerah Palembang. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk struktur data. Untuk soal nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam program bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai 8 dengan menentukan nilainya sendiri dan hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, lanjut saja ke program idenya. Oke, langsung saja ke program idenya. Untuk pertama, di sini adalah class node. Di sini representatif simple graph. Pertama, static class node. Ini atributnya string name. Ini untuk menyimpan nama node, misalnya A1, A2. Terus int value. Ini untuk nilai yang disimpan di node, misalnya 4, 2, 5, 7. Ini list integer. Ini untuk daftar node yang terhubung, isinya berupa indeks node dalam list graph. Ini constructor node-nya, fungsinya untuk memberi nama node, memberikan nilai pada node, dan menyiapkan list tetangga kosong. Kemudian di sini static list node graph new array list. Ini graph adalah list untuk menyimpan seluruh node. Jumlah node-nya 8 dan node yang diakses menggunakan indeks. Setelah itu di sini menambahkan fungsi edge atau sisi graph. Fungsi ini dipakai untuk menghubungkan node U dan V. Karena graf tidak berarah undirect, maka U ditambahkan ke tetangga V dan V ditambahkan ke tetangga U. Berikutnya, ini di bagian sini, di bagian indeks, ini node yang sedang dikunjungi. Ini fungsi DFS-nya, Depth First Search. Indeks ini untuk node yang sedang dikunjungi, target untuk nilai n yang ingin dicari, visited ini untuk menandai apakah node sudah dikunjungi, dan trace untuk menyimpan langkah-langkah DFS. Setelah itu di bagian sini untuk tandai node dikunjungi, untuk menandai node yang sudah dikunjungi, menyimpan jejak langkah pencarian. Di sini if di sini jika nilai node sama dengan target, maka pencarian selesai. Setelah itu return true, memberi tanda kepada rekursi untuk berhenti. Setelah itu di bagian for sini, ini lakukan perulangan untuk semua tetangga node sekarang. Jika node tetangga belum dikunjungi, DFS panggil dirinya lagi atau rekursi. Jika node tetangga sudah dikunjungi, lalu dilewati. Bagian backtrack, ini artinya DFS kembali ke node sebelumnya setelah mentok. Setelah itu ke main metodenya,
di sini di main string. Ini titik awal program. Java selalu menjalankan fungsi main saat program dijalankan. Setelah itu menambahkan graph, menambahkan 8 node ke graph, membuat 8 simpul graph dengan nama A1 sampai 8 dengan nilai 4, 2, 7, 1, 9, 5, 3, 8. Kemudian menambahkan edge, hubungan antar node. Ini menghubungkan node berdasarkan indeks. Misalnya indeks 0 A1, indeks 1 A2 dan seterusnya. Setelah itu di bagian sini scanner ini untuk input dari user, dengan mana pengguna memasukkan nilai yang ingin dicari dalam graph. Di bagian selanjutnya di sebelah sini, ini untuk menjalankan pencarian DFS. Visited ini untuk menyimpan status kunjungan node. Setelah itu DFS dimulai dari node pertama yaitu A1 atau indeks 0. Jejak pencarian disimpan dalam trace. Di sini. Di bagian terakhir sistem outnya menampilkan jejak pencarian, menampilkan urutan DFS. Node pertama yang dikunjungi, node tetangga, backtrack dan seterusnya. Dan yang terakhir untuk menampilkan hasil akhir. Jika DFS menemukan nilai, maka menampilkan nilai ditemukan. Kalau tidak, nilai tidak ditemukan. Langsung saja di run. Dalam hal ini memasukkan nilai n yang ingin dicari, misalnya ke-7. Nah, di sini trace udah masuk. Pertama nah ini pertama dimulai dari DFS A1 untuk cek. Setelah itu karena bukan, langsung ke A2 dan seterusnya. Sampai muncul di visit A3 value 7, found 7 at A3, nilai ditemukan. Oke, lanjut ke soal kedua. Baik, selanjutnya untuk soal kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graph dengan 8 node yang mewakili A1 sampai 8, tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graph tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung masuk ke idenya. Langsung masuk di IDE. Yang pertama di bagian sini static class graph. Ini inner class graphnya, dimana V ini berarti fungsinya jumlah node dalam graph. Setelah itu adjust ini untuk menyimpan daftar tetangga tiap node. Value di sini untuk menyimpan nilai angka dari setiap node, misalnya A1 sama dengan berapa dan seterusnya. Berikutnya ini untuk konstruktor graphnya. Di sini untuk menetapkan jumlah node, membuat array adjust yang setiap elemennya adalah list kosong, membuat array value untuk menyimpan nilai setiap node. Lalu menambahkan edge untuk hubungan node. Fungsinya untuk menambahkan hubungan graph tidak berarah antara node U dan V. Di sini tidak berarah, jadi U
add v, adjust v, add u. Berikutnya di bagian sini ini untuk mengatur nilai node, fungsinya untuk menyimpan nilai atau angka untuk suatu node. Dan selanjutnya ini fungsi BFS search-nya, program intinya di sini. Dalamnya ada array visit. Array visit ini untuk menandai node yang sudah pernah dikunjungi BFS agar tidak looping. Array parent di sini untuk menambah jalur atau path dari start ke target. Lalu queue ini digunakan untuk vivo yang masuk dulu, diproses dulu. Setelah itu di sini inisialisasi BFS untuk memasukkan node awal ke queue, menandai sebagai sudah dikunjungi. Setelah itu di sini untuk loop BFS-nya mengambil node dari queue untuk proses BFS. Di sini untuk pengecekan target. Lalu selanjutnya EQ di sini untuk EQ semua tetangga, fungsinya setiap tetangga yang belum dikunjungi masuk queue dan menyimpan parent untuk membuat jalur. Di sini ada list integer ini ketika target ditemukan menelusuri parent mulai dari target ke start dan membalik hasil agar urut dari start ke target di bagian sini. Selanjutnya fungsi print queue di bagian sini ini digunakan untuk menampilkan isi queue pada setiap langkah BFS. Lalu di sini visited to string ini untuk menampilkan node mana saja yang sudah dikunjungi. Selanjutnya di sini ini untuk helper menampilkan patch node index sebagai nama node A1 sampai 8. Setelah itu masuk ke main programnya. Main program di sini membuat objek graph G sama dengan new graph 8 untuk mengatur. Selanjutnya mengatur nilai node, nilai setiap node-nya dari set value-nya 0,5 A1. Lalu setelah itu di sini untuk menjalankan BFS-nya. Dan yang terakhir menampilkan hasil pass. Selanjutnya ini sebagai contoh cari target untuk ubah nilai target atau start sesuai kebutuhan. Di sini start node-nya dibuat 0 untuk mulai dari A1. Ini kita cari untuk targetnya 6. Untuk cari angka 6. Setelah itu di run. Di sini untuk baris 1 dia BFS dimulai dari node A1. Nilai di dalamnya itu 5. Di sini node menjadi titik awal pencarian di sini. Di bagian sini visited A1, di sini visited berisi node yang sudah dikunjungi, awalnya hanya A1. Pertama, langkah BFS 1 proses node A1.
Node A1 diambil dari Q untuk diproses. Program memeriksa nilai dalam A1 yaitu 5. 5 bukan targetnya 6, jadi pencarian dilanjutkan. Bagian di sini EQ A2 nilai 3. Ini artinya ini A2 dan 3 menjadi tetangga dari A1. Karena belum pernah dikunjungi maka dimasukkan Q. Setelah itu parent A1 berarti jalur sebelum A2 dan A3 melalui A1. Setelah itu kondisi setelah memprosesnya, jadi sekarang bertambah dan Q di sini berisi node yang akan dieksekusi berikutnya di sini A2 dan A3, dan visitornya mencakup 3, jadi A1, A2 dan A3, dan berlanjut sampai ke bawah. Dan sampai ditemukannya nilai A6, di mana nilainya 6, ditemukan target 6 dalam node A6. Path dari start ke target A1, A3 sampai A6. Selanjutnya di sini kita buat contoh juga untuk mencari angka yang tidak ada, yaitu 10. Sama dengan proses tadi, mulai dari A1 berlanjut ke A2 dan A3, dan di sini visitornya nambah lagi A1, A2, A3, dan sampai terakhir sampai A1 sampai A8. Karena tidak ditemukan, jadi target 10 tidak ditemukan di graf dan tidak ada path atau target tidak ditemukan karena tidak ada. Untuk penjelasan hasil akhir tadi saya akan tulis di PDF agar lebih jelas. Cukup itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.